Oke, jadi sekarang kita mulai tentang bab baru ya. Itu tentang dinamikal maaf. Tentang dinamik ya, apa namanya? Dinamika benda titik. Sebentar. Loh ini kok. Oke, jadi sekarang kita mulai bab baru ya tentang dinamika benda titik. Kemarin 2 minggu kita bahas tentang kinematika ya, kinematika benda titik. Jadi seperti kita tahu kalau misalkan ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ya, ini satuannya meter, saya ambil MKS. Kemudian ada lintasan gitu ya. Maaf, saya di sini. Ada lintasan gitu ya, seperti ini. Dan itu R fungsi T gitu ya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang jadi ini posisi, jadi ada kecepatan sesaat sebenarnya ya. Jadi ini adalah dr per dt, kemarin kita udah bahas, kemudian ada percepatan, yaitu A sama dengan dv per dt atau sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat. Ya, nah sekarang kalau kita berbicara tentang dinamika benda, itu bagaimana sebuah benda itu bisa bergerak atau bisa penyebab dari kenapa benda itu bergerak. Gitu ya. Jadi istilahnya apa namanya? Kalau bahasa gaul itu move on ya, harus move on. Nah move on di sini tuh dia harus ada gaya luar atau ada apa sih kayak disebut gaya luar yang menyebabkan dia itu berubah. Jadi secara khusus yang kita pelajari di fisika dasar ini itu adalah hukum Newton tentang gerak. Newton tentang gerak. Jadi penyebab geraknya itu adalah hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton tentang gerak itu memperkenalkan konsep yang disebut namanya gaya. Konsep gaya misalnya. Yang disebut force bahasa Inggrisnya. Dia merupakan besaran vektor, artinya dia punya besar dan arah. Nah, jadi Newton itu merumuskan hukum Newton tentang gerak itu dengan memperkenalkan konsep gaya dan apa? Anda tahu nggak kira-kira? Kayla, Ya, Pak. ya. Di hukum Newton itu memperkenalkan konsep gaya dan apa? Konsep gaya dan lupa, Pak. Lupa. Aduh. Ezra. Izin jawab, Pak. Apa? Momentum. Hukum Newton. Fanny. Momentum. Fanny. Ya, Pak, ya. Ya. Gaya dan arah gitu, Pak. Apa? Gaya dan arah gerak benda. Nindya. Halo. Gaya dan kurang tahu Pak, masa bukan Pak? Samuel Irving.
Ya Pak, inersia ya Pak. Inersia. Akbar Febri. Gravitasi bukan Pak? Jadi gini, hukum Newton itu ada tentang gravitasi, ada tentang gerak. Itu dua hal yang berbeda. Yang saya tentang gerak. Usaha Kayla mungkin. Erlina. Kayla. Iya, Pak. Ya. Apa? Dengan gerak yang disebabkannya. Akbar Maulana. Gerak, Pak. Gerak. Kevin Sebastian. Kecepatan. Apa? Kecepatan. Kecepatan kan udah kalau di gramatika. Natania. Kelembaban bukannya Pak? Razan Daksana. Inersia Pak. Irsyad. Gaya dan penyebabnya mungkin Pak. Penyebab gerak itu justru gaya. Azrael. Masa bukan Pak? Ya. Itu ada yang benar. Masa. Tapi ini lebih spesifik lagi, disebutnya masa inersia. M. Jadi ada gaya dan massa, kita nyebutnya massa inersia. Jadi hukum Newton itu ada 3. Yang pertama itu tentang kesetimbangan. Kesetimbangan. Kesetimbangan itu apa? Jadi kalau gaya yang bergerak pada benda itu sama dengan 0 jumlahnya, ini maksudnya ini jumlah ya, jumlah. Maka percepatannya akan sama dengan 0 ya, disebutkan. Kalau percepatannya 0 itu ada 2 kemungkinan, yaitu diam atau GLB. Jadi kita sudah buktikan bahwa kalau dia itu kecepatannya konstan, baik di 2 atau 3 dimensi, itu dia garis lurus. 1 apalagi. Oke? Gerak lurus beraturan. Jadi F-nya sama dengan 0, itu menyebabkan A sama dengan 0. Jadi dia setimbang itu dia diam atau gerak lurus beraturan. Nah ini mendefinisikan apa yang disebut namanya kerangka inersial. Ini pernah dengar kerangka inersial. Jadi kerangka inersial itu adalah kerangka yang diam atau bergerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua. Jadi kalau itu tidak setimbang, keadaan tak setimbang atau dinamik gitu ya, itu jumlahan gayanya itu sama dengan M kali A. Gitu ya. Dan dengan beberapa catatan bahwa M di sini itu dia harus lebih besar dari 0. Oke? Jadi kenapa kalau M sama dengan 0? Kenapa M itu tidak boleh sama dengan 0? Karena dia ada benda yang masanya 0. Kenapa? Ya, saya tadi siapa yang jawab? Yang berbicara?
Kenapa dia kalau sama dengan nol kenapa? Siap izin menjawab, Pak. Eh, karena tidak ada benda yang masanya nol kecuali cahaya. Ya, tadi saya sebutkan, Anda sebutkan bahwa ada nggak benda yang tak bermassa? Ada, itu cahaya, betul. Cuma kenapa dia tidak berlaku untuk M sama dengan nol? Izin menjawab, Pak. Karena pada M sama dengan 0, maka percepatannya akan menjadi tidak terhingga, Pak. Oke, sampai nanti yang mana? Vanessa Rebecca. Ya, Pak. Ya. Karena benda yang percepatannya 0 hanya cahaya, jadi cahaya punya rumus sendiri lagi. Raina, boleh belum Raina? Belum, Pak. Ya. Kenapa untuk M sama dengan nol? Saya nggak begitu tahu, Pak. Oke. Christina Wijaya. M sama dengan nol kenapa? Ada apa dengan M sama dengan nol? AADM sama dengan nol. Bukan ADC. Ada itu juga bisa juga. Ada apa dengan cahaya itu juga. Apa? Kurang tahu, Pak. Priscilia udah belum? Priscilla. Kenapa M sama dengan nol? Ada apa? Menurut saya karena nggak ada benda yang masanya 0, Pak. Jadi mustahil gitu, Pak. Karena yang masanya 0 cuma cahaya. Jadi gini, pernyataan tidak ada benda yang bermassa nol kecuali cahaya kan berarti ada benda di alam itu, ada benda yang bermassa sama dengan nol atau tak bermassa. Cuma kenapa ini menjadi catatan bagi Gomikon? Ivan Leo Fandi. Mungkin gara-gara biar resultannya nggak nol juga, Pak. Jadi gini, dalam sains ya, Anda jangan bicara mungkin. Jadi Anda harus apa namanya yakin karena statement itu kuat, jelas, ya atau tidak. Gitu. Di sains itu tidak ada kata-kata mungkin. Kalau mungkin itu masih ragu. Pak, boleh coba jawab, Pak? Ya. Ketika M sama dengan 0, maka A tidak dapat diukur dengan pasti. Dan juga berlaku relativitas Einstein. Saya tidak berbicara relativitas Einstein di sini. Saya masih berbicara bahwa hukum Newton tentang gerak itu ada catatan terkait dengan partikel tak bermassa. Catatannya itu apa? Teori Fajar. Izin menjawab, Pak. Ya. Karena kalau benda tersebut bergerak dengan percepatan yang konstan, maka benda itu tidak punya gaya, Pak. Kan itu tidak mungkin, Pak. Oke, ya sedikit ini lah. Jadi artinya ini, kalau M sama dengan 0, Anda lihat hukum kedua dengan hukum pertama gimana? Jadi sama. Iya, jadi sama. Jadi kita tidak bisa membedakan mana kasus timbang, mana yang tidak. Oke? Jadi kalau misalkan apa namanya benda tak bermassa itu punya percepatan, tapi sifatnya sama dengan 0. Jadi dia bertentangan dengan kata lain, M sama dengan 0 itu tidak berlaku. Di hukum Newton tentang gerak. Jadi artinya ini kasus yang pengecualian. Artinya yang tidak sama dengan 0, hukum Newton gerak itu tidak berlaku aja. Atau mungkin saya balik kali ya.
Jadi di M sama dengan 0, penggerak gonoton tentang gerak tidak berlaku. Pak, maaf Pak, izin interupsi Pak. Itu Kenapa? kayaknya ada beberapa teman di kelas ini yang punya masalah join ke meeting ya Pak, dan udah disampaikan ke WhatsApp group. Oke, udah disampaikan. Udah Pak, itu ada beberapa Pak. K21 ya, oke. Oke, ada pertanyaan dulu nggak tentang hal ini? Yang kedua, itu M di sini untuk lebih kecil dari 0 itu terkait ketidakstabilan ini, tidak untuk kasus tidak stabil ini. Tidak stabil. Dalam konteks sistem dinamik. Jadi untuk M lebih kecil dari 0, hukum Newton ini bukan tidak berlaku, dia berlaku, tapi dia menunjukkan istilahnya teori itu tidak stabil, bukan bendanya, tapi teorinya tidak stabil. Ya istilahnya termasuk ya di bendanya juga ya. Jadi untuk M lebih kecil dari 0 itu dalam konteks sistem dinamik itu dia tidak stabil. Artinya kurang bagus lah teorinya ini. Adalah M yang lebih kecil dari 0. Kalau menurut penemuan sekarang itu ada indikasi bahwa pada suhu rendah di sekitar 0 Kelvin ada benda yang kemungkinan massa efektifnya, kita sebutnya bukan massa ini, tapi massa efektifnya dia negatif. Itu ada, tapi itu pada level kasus mikroskopik. Tapi untuk kasus kita di sini umumnya kita bahas ini makroskopik. Yang ketiga itu tentang aksi reaksi ya. Aksi reaksi. Maksudnya itu apa? Kalau F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Nah, tapi ada syarat bahwa aksi reaksi ini itu harus ada dua benda. Ini dalam kurung harus ada minimal 2 benda. Jadi yang dikatakan nanti interaksi gitu ya. Interaksi. Ini ada pesan apa ini? Oke. Jadi misalkan ini pada benda pertama, ini kedua. Jadi secara keseluruhan kita melihatnya sistem 2 benda atau lebih. Ya, jadi penjumlahannya aksi itu bekerja pada benda pertama, reaksi itu bekerja pada benda kedua. Tapi jumlahannya itu harus 0. Gitu. Nah, jadi aksi reaksi ini, hukum ketiga ini ada disebut namanya bentuk kuat. Jadi bentuk kuat itu adalah ketika F aksi dan F reaksi itu segaris. Ini banyak contohnya, misalkan di hukum gravitasi Newton gitu ya. Itu kan dia segaris ya. F1 ini misalkan F2 reaksinya, atau di
contoh di hukum gravitasi Newton. Kemudian ada lagi di hukum Coulomb. Di bentuk kuartil aksi reaksi segaris. Kalau dia itu bentuk lemah, nah ada lagi bentuk lemah. Bentuk lemah itu F aksi dan F reaksinya tidak harus garis, tidak harus garis. Nah, ini yang contohnya agak susah ya untuk yang tidak segaris ini. Tapi yang paling banyak nanti dipakai itu yang yang bentuk kuatnya. Jadi aksi reaksinya harus garis. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Sebentar. Oke, jadi secara fundamental, secara dasar, itu sebenarnya hukum Newton tentang gerak itu atau hukum Newton secara umum. Itu dia biasanya, itu dia membahas berbasis pada partikel titik. Jadi yang sederhananya, kalau dia itu punya dimensi, misalkan seperti bola, gitu ya, piringan atau batang, segala macam, itu bisa kita bentuk dari partikel titik. Jadi makanya titik itu di sini fundamental. Gitu. Jadi nanti untuk yang partikel yang punya bentuk itu nanti yang disebut dengan sistem banyak partikel, itu bisa dibentuk dari sistem satu partikel. Ini contoh, itu catatan aja. Langsung saya ambil contoh. Misalkan termasuk timbangan jadi ya. Jadi ini ada lantai di sini. Lantai. Tidak perlu saya bilang licin atau kasar ya. Lantai aja. Ini ada benda. Ya, maaf. Jadi ini benda lah. Masanya itu adalah M gitu ya. Maaf. Nah, menurut Anda gaya-gaya apa saja yang bekerja di sini? Gaya berat dan Gravitasi, Pak. gravitasi. Gaya apa? Berat dan normal. Berat benda, Pak. Normal. Iya. Normal. Gaya normal ya. Maaf. Saya tipiskan dulu. Ini gitu. Apalagi? Gravitasi, Pak. Gaya gravitasi ya.
Misalkan saya ambil umum, nah dia bisa bekerja di titik pusat massa, nanti akan saya bahas apa itu pusat massa gitu ya. Ini adalah M kali G. Ini dia. Balok. Dia. Oke, nah walaupun ini berbentuk balok, tapi ini kita bisa sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Jadi ini adalah titik ke atas itu adalah gaya normal, ke bawah itu adalah gaya. Nah, kenapa ini disebut gaya normal? Ada yang tahu nggak kenapa disebut gaya normal? Karena arahnya normal dengan itu, Pak. Ya, Permukaannya. vektor normal itu adalah ketika apa? Dia kan tegak lurus kan? Dia tegak lurus kan dengan permukaan ya. Gitu. Dia tegak lurus dengan permukaan. Jadi makanya disebut gaya normal. Nanti Anda juga sama belajar vektor normal itu adalah vektor yang dia tegak lurus dengan permukaan. Maksud tegak lurus dengan permukaan itu apa? Kalau Anda bentuk sembarang vektor di permukaan, dia pasti tegak lurus. Itu vektor normal. Jadi vektor yang tegak lurus dengan vektor sembarang pada permukaan, terhadap permukaan. Oke, nah gaya gravitasi ini M kali G, G itu adalah yang disebut namanya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi apa? Nah, biasanya kalau kita tinggal di bumi, ya kita nyebutnya percepatan gravitasi bumi. Atau bisa juga kita nyebut namanya intensitas medan gravitasi bumi. Kita kadang-kadang pakai kita bisa lebih prefer yang percepatan. Nah, ini biasanya kalau kita apa istilahnya, ini kebetulan kita bicara tentang komponennya, tapi biasanya kalau kita bicara tentang vektornya, ya, misalkan dari gambar ini adalah kalau dia itu biasanya kalau dia itu ke atas itu adalah positif, kalau ke atas itu adalah positif, kalau ke bawah itu adalah negatif. Jadi n kalau saya tuliskan secara vektor itu adalah n katakanlah J gitu ya, ini adalah sumbu Y gitu. Kemudian kalau G itu vektor itu adalah minus G J. Biasanya G di sini adalah kurang lebih sekitar 9,8 meter persekuan kuadrat, atau ya dibulatin aja lah jadi 10 gitu ya biasanya gitu. Biar gampang. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Cukup jelas ya. Jadi sekali lagi walaupun kita apa istilahnya ninjauin satu balok seperti ini, itu apa namanya balok ini itu kita hanya cukup meninjau di titik pusat massanya saja. Jadi bisa dianggap sebagai partikel titik ya. Jadi kita bisa sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang ini dalam keadaan diam, ya, kalau saya tulis jumlahan gaya vektornya itu artinya n ditambah g sama dengan 0. Ya. Jadi ini bisa saya tulis sebagai n dikurangi maaf, bukan d, m kali g. Maaf, M kali G sama dengan 0. Jadi ini MG. J-nya itu adalah vektor 1 tidak 0. Jadi ini bisa ditulis sama dengan hasilnya. Oke.
Jadi ini formalnya, Anda tuliskan ini vektornya seperti ini. Jadi kalau itu ke atas positif, ke bawah negatif, ya. Itu seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Ada Izin pertanyaan? bertanya, Pak. Ya, Kalau misalnya di kayak soal gitu, Pak, gravitasinya tidak disebutkan, itu boleh asumsinya dia biasanya dianggap 10. sama dengan 9,8 atau sama dengan 10 ya, Pak? Kalau tidak disebutkan, itu biasanya 10. 10 meter per sekon kuadrat. Kalau tidak disebutkan. Tapi kalau disebutkan biasanya 9,8. Kalau di fisika dasar kita ujian, biasanya disebutkan itu gravitasinya 9,8. Di awal biasanya, sebelum soal. Oke, ada lagi yang lain? Nah, sekarang gaya N dengan gaya gravitasi ini itu kan bekerja pada balok. Nah, sekarang aksi reaksinya di mana? Kalau pada gaya N deh. Gaya N itu aksi reaksinya di mana? Hanya satu benda, Pak. Apa? Gayanya hanya bekerja pada satu benda, Pak. Saya kurang jelas yang gimana? Anda ulangi gimana? Gayanya hanya bekerja pada satu benda, Pak. Ya, gayanya kan ini N dengan MG ini kan hanya bekerja pada balok. Nah, sekarang aksi reaksi, kan katanya sebut N dengan MG ini adalah aksi. Nah, sekarang pasangan reaksinya gimana? Benda dengan itu landasan permukaan. Ya, jadi N di sini itu aksi reaksinya itu adalah kayak ini saya tulis di sini aja ya. Di sini. Sorry. Sana gitu ya. N prime. Dan N prime di sini itu sama dengan N. Gitu. Jadi harus ingat, gaya aksi reaksi itu harus bekerja pada dua benda yang berbeda. Oke. Jadi N dengan Mg itu bukan aksi reaksi. Kenapa? Karena dia bekerja pada satu benda, pada balok. Kalau reaksinya dari gravitasi itu gimana? Bumi bukan, Pak? Bumi ketarik. Bumi itu di mananya dia bekerja? Harus spesifik. Di bagian apa dari bumi dia bekerja? Mohon izin menjawab, Pak. Mungkin dari pusat bumi, Pak. Karena kan hukum gravitasi Newton, Pak. Jadi antara dua benda yang saling tarik penarik seperti itu, Pak. Anda jangan bisa lagi dan bilang mungkin. Harus pasti. Ya betul. Jadi aksi reaksinya ini itu di pusat bumi. Sana. Mg itu di pusat bumi. Jadi ini pasangan aksi reaksinya. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan. Oke, ini rasanya sudah cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, balok bertumpuk. Ini sederhana aja. Balok bertumpuk. Masih diam. Ini seperti tadi. Oh, ini ada ini. Ini misalkan pantai. Oke. Kemudian
Ini ada balok di sini. Namanya adalah M besar. Nah, kemudian di sini ada balok lagi kecil. M kecil. Dia kedua ini. Nah ini kasus benda bertumpuk ini itu sistem berapa benda? 3 benda. Disebut namanya juga balok bertumpuk. Jadi subjeknya itu adalah objeknya itu adalah balok. Jadi cuma ada balok, berapa banyak balok di sini? 2, Pak. 2, Pak. Berarti sistem 2 benda. Karena bumi itu kita anggap dia sebagai lingkungan lah ya, penyebab adanya gravitasi. Itu kita tidak tinjau dinamikanya. Jadi balok ini dia, memang betul dia terhadap apa? Terhadap bumi, kalau terhadap matahari di sini bergerak. Tidak ya. Oke. Oke, nah sekarang untuk kasusnya seperti ini, untuk kasus 2 benda ini itu harus kita apa istilahnya analisa pada masing-masing benda, analisa gaya pada masing-masing benda. Kenapa seperti ini sih sebenarnya? Jadi analisa pada masing-masing benda. Yang pertama misalkan saya coba yang atas dulu aja. Yang atas dulu. Yang M kecil di sini. Gaya-gaya bekerjanya apa aja? Pertama tentunya gaya gravitasi ya. M kali G. Terus berikutnya adalah gaya normal. Oke. Gaya normalnya akibat apa? Halo. Izin menjawab, gaya tolak dari lantai, Pak. Bukan gaya tolak. Ini akibat persentuhan. M kecil ya. M kecil. Dia menyentuh apa? Dia menyentuh lantai nggak? Tidak, Pak. Menyentuh balok. Tidak. Dia menyentuh apa? Balok, Pak. Balok yang di bawahnya, Pak. Iya, menyentuh balok yang di bawahnya. Jadi gaya normal di sini itu akibat persentuhan antara balok M kecil dengan balok M besar, oke? Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jadi nanti didapatkan karena ini diam. Jadi N dikurangi MG itu sama dengan 0. Itu didapatkan N sama dengan MG. Saya langsung ke komponen gayanya aja. Kalau Anda mau tulis formalnya pakai vektor tadi juga bisa, nggak masalah. Saya cuma hanya memberikan contoh aja, nanti yang banyak dipakai bisa jadi yang seperti ini. Jadi selalu atas itu positif, bawah negatif. Nah yang kedua, Anda menganalisa gaya itu untuk yang besarnya. Pada M besar, apa aja gayanya? Tentunya gaya gravitasi ya. Di pusat ini M kali itu siapa? Apalagi? Gaya normal. Gaya normal, Pak. Gaya normal. Di mana? Arah kemana? Yang tegak lurus sama lantai. Ya, dari akibat lantai saya sebut aja N prime ya, supaya membedakan. Ada lagi nggak? Gaya balok kecil tadi, Pak. Gaya berat balok kecil. Apa? Gaya normal dari balok kecil, Pak. Dari M kecil. Iya. Arahnya kemana? Ke bawah, Pak. Iya. Jadi saya sebut tadi ini adalah N di sini. Sorry. N. Jadi N di sini itu adalah
gaya normal akibat persentuhan M besar dengan M kecil. Oke, sehingga nanti di sini saya hitung. Jadi yang reaksinya itu adalah N, jadi bekerja pada balok M besar. Jadi menurut hukum Newton 1 yaitu N prime dikurangi N dikurangi MG itu sama dengan 0. Sehingga N prime di sini itu akan sama dengan M ditambah M besar kali G. Kalau kita masukkan hasil di atas yang ini, saya dapatkan ini adalah MG ditambah M besar kali atau sama dengan M kecil tambah M besar kali. Jadi kalau benda bertumpuk itu ekivalen dengan saya menambahkan massa. Jadi ekivalen dengan, jadi kalau benda bertumpuk seperti ini itu sama halnya dengan saya punya benda ya, yang massanya M besar ditambah M gitu. Untuk kasus yang diam seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Cukup jelas? Ya, Pak. Oke. Sebentar. Ini kenapa ya? Oke. Selanjutnya, sebentar, sebelum saya lanjutkan. Oke, benda tergantung itu minggu depan ya, sekarang masih apa namanya? Oke, tadi bergerak ya, bertumpuk. Sekarang kalau dia itu ini, saya ambil contoh untuk yang bergerak. Misalkan ini ada lantai di sini, gitu. Lantai, licin, nah, saya anggap licin dulu aja. Atau sebelumnya ini aja deh, maaf. Kalau gitu saya ajarkan untuk yang timbang dulu aja. Nah tadi itu bertumpuk, sekarang itu digantung. Jadi ini atap jadinya. Atap. Jadi ini ada tali. Ya. Ini ada balok digantung. Ya. Maksudnya M. Gitu. Nah ini benda digantung, jadi ada balok digantung. Dengan tali. Nah biasanya ini ada beberapa asumsi yang diambil untuk kasus benda yang digantung pada tali dengan tali ya. Yang pertama ya, jadi massa tali itu dianggap kecil.
sangat kecil, bukan kecil, sangat kecil. Jadi dalam tanda kutip seperti tak bermasa. Tak bermasa. Terus yang kedua, panjang tali tidak berubah. Panjang tali tidak berubah. Artinya apa? Tali ini bisa dikatakan rigid. Tali rigid. Jadi kalau benda ini dianggap diam, jadi ketika kita gantung dengan tali, di tali di sini, di titik ini, dia talinya tidak berubah panjang. Kalau talinya berubah panjang, berarti dia bergerak, tidak setimbang. Ini masih kita anggap diam. Ya. Jadi yang Anda pelajari di SMA itu, kalau benda digantung, itu talinya dianggap benda tegar lah, benda rigid. Dia tidak berubah, gitu ya. Tidak berubah ketika benda itu digantung. Kalau dia itu panjang talinya berubah, berarti dia dinamik. Kita ada percepatan, tidak bisa statik. Oke? Ini ada masalah apa lagi? Dulu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan hal ini? Ada pertanyaan? Masih cukup dimengerti mungkin, Pak. Oke, good. Nah, dalam hal ini ketika kita menganalisa tentang gaya, ya tentunya di sini kita tahu ada gaya gravitasi kan ya. Di pusat massa balok, kemudian ada gaya tegang tali. Nah, gaya tegang tali ini bekerja pada balok yang bermassa M kecil. Sehingga nanti sebenarnya baloknya juga bisa kita bentuk seperti ini. Titik di sini, ke sana itu adalah T, ke atas, ke bawah itu adalah M kali G. Sehingga kalau menurut hukum 1 Newton itu akan saya dapatkan T kurang MG itu sama dengan 0, sehingga ini didapatkan T di sini adalah M kali G. T di sini adalah yang disebut oleh gaya tegang tali. Ini contoh beberapa ya, 1, 2, 3 lah ya. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Izin tanya, Pak. Ya. Untuk arah T itu searah tali atau normal dengan permukaannya itu, Pak? Arah tegangan tali. Iya, Pak. Arah tegangan tali pada benda itu ke atas. Karena kan dia seimbang. Jadi kalau misalkan Anda pilih ke bawah, nggak logis dong. Jadi harus ke atas dia, gaya tegangan tali pada balok. Kalau aksi reaksi, ini kan aksi, reaksinya itu biasanya pada ini, apa namanya teh, yang titik di atas ini. Nah, dia arahnya ke bawah. Gitu. T di sini. Jadi T yang di atas, yang di apa namanya atap, ya di atap itu reaksi karena dia bekerja pada atap. Gitu. Kalau yang T besar di bawah ini diarahnya ke atas dan bekerja pada balok M kecil. Oke, ini mudah-mudahan menjawab. Ada lagi nggak yang lain? Halo, halo. Cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Ya. Kemudian contoh yang keempat, misalkan masih sudah digantung lagi. Misalkan seperti ini digantungnya. Ini ada balok ya, masanya masih
masanya masih M kecil gitu ya, terus dia digantung oleh tali begini lah. Ini gambarnya jelek ya, maksudnya ini balok ya. Tapi apa maksudnya? Itu ya biar bagus saya segmen aja deh, biar yang baloknya rata. Ya. Ini ada balok di sini. Yang kecil. Di sini ada, ya gitu. Tegang tali gitu ya. Tegang talinya itu betulnya ada dua. Tentunya dia sama gitu ya. Dan yang di sini itu adalah M dari. Jadi untuk kasus seperti ini gimana analisanya? Ya Anda tinggal ini aja. Jadi apa? Ini adalah MG. Yang ke atas itu tuh ada T tapi ada dua kali ini T-nya. Ya mungkin arahnya ke sini aja lah ya, T juga. Jadi ini 2T gitu yang di atas, yang di bawah itu adalah MG. Ya, sehingga dari hukum 1 Newton itu didapat bahwa 2T di sini itu sama dengan MG. Oke, sehingga T sama dengan setengah MG. Jadi Anda bisa bayangkan kalau talinya ada banyak, ya berarti tegang talinya tinggal dibagi, ada N2 misalkan talinya, berarti ada super N, M kali G, tegang talinya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan lagi, ini contoh yang berikutnya. Yang berikutnya misalkan masih gaya tegang tali juga. Jadi ini adalah atap gitu ya. Ini ada ini balok. Oops. Lanjut sini, nah sini ada lagi. Ini M kecil, ini M besar. Jadi tentunya M kecil dengan M besar secara umum tidak sama ya. Kalau sama itu kasus khusus. Nah ini analisanya gimana? Ini sistem dua benda ya. Sistem dua benda. M kecil dan M besar. Jadi sama halnya itu adalah kita menganalisanya satu-satu. Jadi pertama misalkan I gitu ya, itu yang balok M kecil. Itu gaya apa aja yang ada di sana? Yang pertama tentunya gaya gravitasi kan ya, M kali G. Terus apa lagi? Tegangan tali yang atas. Tegangan tali atas dan tegangan tali. Kita sebut aja ini adalah T. Kemudian tegangan tali yang bawah ya. Iya, Pak. T1. Ini secara umum nggak sama. Oke. Jadi kalau dari hukum hukum 1 Newton, berarti T di sini itu sama dengan Mg ditambah T1 gitu ya. Maaf, ini T1-nya T bekerjanya bukan di sini ya, tapi ya di sini. Oke, kalau yang keduanya itu M besar. Ya pertama itu adalah M besar kali G, yang di sininya adalah sama dengan T1 gitu ya. Jadi dari hukum 1 Newton kita dapatkan T1 sama dengan M besar kali G. Nah sekarang kalau ini saya substitusikan ke sini, itu saya dapatkan MG ditambah M besar kali G.
Jadi sama, benda yang digantung juga dengan benda bertumpuk, itu ekivalen dengan saya menggantung benda yang masanya M besar ditambah M kecil gitu. Total, sama aja sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Izin tanya lagi, Pak. Ya. Maaf. Jadi kalau tadi itu kalau di contoh 4 itu T-nya itu 2 tali tapi besarnya sama. Ini 2 tali beda, besarnya beda juga. Maksudnya gimana? Tak besar talinya beda gimana? Besar tegang tali. Yang tadi, yang contoh 2 tali di atas, itu T-nya sama. Kalau yang ini beda. Jadi gini, ini kan dua benda yang masanya berbeda. Kalau namanya masanya berbeda, itu bisa kemungkinan ada dua, apalagi kan ada 2 tali yang berbeda ya. Walaupun tali ini sebenarnya sama, tapi kan dia digantung menghubungkan antara, kalau yang satu itu kan menghubungkan antara M kecil dengan atap. Kalau tali yang kedua itu menghubungkan antara benda atau balok M kecil dengan balok M besar. Oke, karena ini ada 2 benda yang berbeda masanya, secara umum itu tegangan talinya itu berbeda antara M besar dengan M kecil dengan antara M kecil dengan atap. Itu maksudnya. Jadi, Pak, terima kasih, Pak. Ya, jadi karena ini berbeda, ada 2 benda berbeda, makanya tegangan talinya juga berbeda. Ini saya ambil contoh yang sederhana dulu untuk yang diam, nanti untuk yang dinamik mungkin hari Kamis ya kita ya, jam 7. Oke, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, itu 2 benda digantung. Kalau ada banyak benda gimana ya? Tinggal jumlahkan aja. Ya. Jadi T1 itu ada berapa banyak? Bukan T1, maaf, T-nya, T yang terkait langsung ke atap. Kemudian yang ke-6, contoh ke-6. Itu misalkan yang ini. Dia ini juga udah kenal di SMA gitu. Gitu. Ini misalkan sudutnya theta, di sini sudutnya alfa. Nah, ini ada disebut namanya titik ini. Itu kita sebut namanya vertex ya. Bahasa ini si vertex. Jadi apa namanya? Titik simpul lah namanya. Ini maksudnya. Nah, ini analisanya gimana? Analisanya ya, jadi kalau di sistem satu benda, cuma dia ada cabang misalnya gitu. Cabang. Jadi kalau apa namanya di M di sini itu adalah tentunya adalah T gitu ya. Kemudian aksi reaksinya itu di titik vertex di sini itu arahnya ke bawah T gitu. Kemudian karena ini membentuk sudut ya, tentunya tegangan tali yang sudutnya itu alfa dengan sudutnya theta itu berbeda. Oke? Jadi analisanya pada untuk hal ini itu adalah pada benda M, maaf, pada benda M kecil. Ya, itu kita tahu ini adalah MG, ini adalah T, gitu, sehingga didapatkan T di sini itu adalah M kali. Sedangkan yang di vertex itu ada analisa juga bendanya. Ini T, ini T1, kesana itu adalah T2. Oke. Nah, karena vertex itu seperti benda
tak bermassa gitu ya. Karena kebetulan ini sama-sama diam. Jadi baik hukum 1 Newton, ya hukum 1 Newton berlaku, jadi karena ini diam, ya walaupun ini massanya 0, tapi masih kita pakai gitu, karena dia sama-sama diam, tidak dipercepat. Nah, vertex di sini, ya, itu kita apa istilahnya? Jadi kalau Anda lihat, Anda tahu kan sudut yang berseberangan ya? Iya, Pak. Jadi kalau di sini itu dari analisis segitiga, kalau di sini alfa, maka di sini pasti alfa. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mau di kolom komentar dulu dari mana aja nih asal teman-teman silakan. Ya ayat 21 ya. Sorry, saya tadi ayat 20 huruf. Ayat 21. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, jadi kalau seperti ini, itu nanti kita membagi analisanya itu dalam arah sumbu X dengan sumbu Y. Oke. Kalau untuk sumbu X, itu apa? Yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Jadi kalau di sini saya dapatkan bahwa T1 cos alfa, cos alfa ya, dikurang T2 cos theta itu sama dengan 0. Oke? Sampai sini dulu ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Cukup jelas ya? Oke, sekarang sumbu Y. Sumbu Y itu positif ke atas, negatif ke bawah. Berarti adalah minus T ditambah T1 sin theta ditambah T2 sin theta sama dengan 0. Ya udah, Anda dapatkan dua persamaan ini, tinggal dipecahkan aja. Mana yang diketahui gitu. Misalkan ini diketahui sudutnya, massa benda diketahui, ya berarti tinggal Anda cari aja. Oke? Ada pertanyaan? Biasanya yang diketahui itu biasanya theta dan alfa. Atau M kecil ya, diketahui berapa kilogram. Jadi kalau seperti ini saya dapatkan ini adalah T2 itu sama dengan T1 cos alfa dibagi cos theta. Jadi nanti ini didapatkan, ini adalah MG sama dengan T1 sin alfa ditambah ini T1 cos alfa tangen theta. Oke, jadi nanti didapatkan bahwa T1-nya itu sama dengan MG dibagi sin alfa ditambah cos alfa tangen theta. T2-nya nggak tinggal masukkan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Ini di SMA kan ada. Nah sekarang kasusnya ini contoh berapa sih? Ke-6, ke-7. Contoh ke-7. Ini coba Anda kerjakan.
Nah, ini Anda kerjakan. Ini M besar, ini M kecil, ini alfa, ini beta. Nah, pertanyaannya itu sama, tentukan semua tegangan tali. Silakan. Waktu 20 menit. Kita kerjakan. Kumpulkan di Teams ya, kumpulkan di Teams. Ini tuh saya lupa K berapa sih, K21 kan ya? K21 ini kan ya, saya lupa. Iya, Pak. Iya. Saya soalnya ada juga K10 gitu, nanti jam 9 habis ini. Assignment. Soalnya tolong ditulis ya. Itu judulnya tugas 1. Tugas 1. Oke, itu tugas 1 ya. Sebentar, sekarang tanggal berapa sih? Maaf. Sekarang tanggal 6 kan ya? Maaf. Kebalik saya. Edit. Maaf. Ini untuk tanggal 6. Oke, maaf. Kelupaan saya. Ya, 8.30 ya di itu kan. Soalnya ditulis. Bapak punten, ini pakai Hafiz atau Pakai HVS. Pakai HVS, Anda foto, dirubah ke PDF. Atau paling simpelnya Anda pakai tab, dikerjakan pakai tab, tapi settingnya settingnya HVS A4. Jangan yang bergaris ya, jangan yang bergaris. Jadi maksudnya dikatakan tentukan semua tegangan tali, itu artinya Anda nyatakan tegangan tali terhadap M kecil, M besar, alfa, dan beta.
Permisi, Pak. Ya. Dikumpulkannya PDF atau Ya, gambar PDF, juga boleh? PDF. Oh ya, siap. Oke, saya absen ya. Altaf ada. Hadir, Pak. Muhammad Agna, Selamat pagi, hadir Pak. Ivan Leovandi. Hadir, Pak. Sebentar. Ini saya. Maaf, Pak. Saya telat mungkin 20 detik. Saya mau bertanya, Pak. Ya, tanya. Ya, silakan. Kan kalau sigma F sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0. Lalu, apakah kita bisa tahu benda itu bergerak dengan kecepatan konstan atau benda itu diam, Pak? Ya, yang pertama kita tahunya dari mana itu harus kita ukur. Dan yang kedua itu ya kalau di soalnya disebutkan diam, ya berarti dia diam. Kalau gerak lurus beraturan, berarti gerak lurus beraturan. Itu aja. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya harus diukur, harus terukur. Tapi begini memang, kalau keadaan diam dengan keadaan GLB atau keadaan setimbang itu memang keadaan khusus lah ya. Artinya kita tidak bisa mendapatkan keadaan ideal seperti itu di alam ini gitu ya. Karena seperti bumi juga kan bergerak kan terhadap matahari gitu ya, terhadap pusat galaksi gitu. Jadi dia tidak diam gitu kan. Terus juga lintasannya umumnya melengkung lingkaran. Kalau lingkaran kan pasti punya percepatan nih. Gitu. Jadi memang untuk mencari keadaan setimbang di alam ini bisa dikatakan tidak mungkin. Jadi semuanya itu pasti tidak dalam keadaan setimbang. Dalam konteks ini ya, konteks mekanika Newton. Kalau nanti konteks dalam kosmologi misalkan beda lagi masalah kesetimbangannya. Kalau di sini kita kesetimbangan itu adalah terkait dengan jumlahan gaya itu bekerja sama dengan 0. Dia itu berarti diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu dua keadaan yang ideal. Jadi sangat mungkin rasanya nggak ada kali ya. Jadi orang yang terus-terus diam, coba Anda tidur aja terus, diam terus. Pasti akan istilahnya akan merasakan tidak enak badan gitu kan, terlalu banyak tidur gitu. Atau pekerjaan tetap Anda jadi tidur gitu, pekerjaan tetap gitu ya, menjadi orang suka tidur gitu ya. Kalau terus ada orang yang bergerak dengan kecepatan konstan, bergerak terus, nggak pernah berhenti, capek lama-lama kan. Jadi makanya ada suatu saat kita diam, ada suatu saat kita bergerak. Nah, kalau boleh saya analogikan, diam dengan GLB itu gerak lurus dengan kecepatan konstan, itu bisa dikatakan apa istilahnya ya, zona nyaman lah kalau di bahasa itunya, bahasa sekarangnya itu. Jadi kita kan biasanya kalau lagi tiduran, lagi mager gitu istilahnya, disuruh sama orang tua kita, tolong ambilin ini gitu. Ya pasti namanya manusia itu ada malasnya kan, ya itu tadi, jadi kecenderungannya kalau kita tuh diam akan cenderung diam. Jadi kalau Anda punya kebiasaan malas-malasan, suka tidur, ya berarti nanti ya tadi, ketika Anda mau bergerak gitu ya, itu butuh gangguan dari luar yang sangat besar. Misalkan ketika orang tua Anda susah nyuruh Anda buat bangun kan, disiram air misalkan ya, itu kan salah satu gangguan dari luar. Jadi Anda bisa berubah kan, artinya dari awalnya dia tidur menjadi bangun gitu misalkan. Atau misalkan Anda sudah nyaman dengan gaji 100 juta per bulan gitu ya, udah nyaman dalam artian udahlah cukup di sini gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang kurang puas gitu ya, mereka tidak bukan mencari itu, ada lagi yang lain gitu ya. Seperti Elon Musk itu, dia tidak pernah puas tuh orangnya. Dia punya cita-cita yang orang juga mungkin untuk saat ini masih tidak mungkin ya, untuk ke Mars gitu. Tapi dia lakukan itu gitu, dan dia lakukan itu tuh dengan
step-step yang saya lihat itu jelas gitu ya. Dia membangun SpaceX gitu ya. Bagaimana? Nah itu seperti itulah kurang lebih lah gambarannya. Jadi ya kalau boleh saya katakan sih kita belajar hukum Newton ini ya salah satu pelajarannya yang kita ambil ya itu tadi. Jangan Anda pernah merasa puas gitu dengan zona nyaman. Anda merasa aduh udahlah cukup tidur aja atau cukup yang keadaan kita seperti ini aja sudah nyaman segala macam gitu. Ya itu biasanya tanda kehancuran seperti itu. Sudah banyak contohnya di perusahaan besar seperti Nokia kan sekarang Anda pernah dengar kan Nokia, perusahaan HP dari Denmark ya kalau tidak salah. Dulu ya dia termasuk apa istilahnya produsen terbesar HP ya, pemegang pasar utama. Tapi kan sekarang ada iPhone, ada Samsung gitu ya. Yang mereka punya inovasi, punya penemuan yang mereka terus berkembang gitu. Jadi istilahnya inovasinya itu inovasi yang luar biasa gitu loh, yang apa bisa dikatakan inovasi itu kan seperti lompatan ya, lompatan gitu. Nah, kita lompatan itu tuh nggak gampang gitu ya, butuh usaha. Oke, itu aja sih sebenarnya kesimpulan dari saya untuk materi hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat.